Semuanya, perkenalkan nama saya Maria Gustina Bunga, biasa dipanggil Bunga. Saya dari program studi bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau saya akan memberikan beberapa insight yang saya dapatkan dari mata kuliah konseling humanistik dan konseling postmodern pada pertemuan pertama di minggu lalu. Konseling humanistik dan konseling postmodern itu diampu oleh Mirabai Bana atau biasa kita panggil dengan Kamira. Oke, saya akan memulai. Yang pertama itu konseling humanistik. Pada pertemuan pertama kemarin, Kamera meminta kita untuk merefresh kembali, untuk mengingat-ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari, apa saja yang sudah kita dapatkan pada mata kuliah konseling psikoanalisa dan konseling behavioral kognitif. Kenapa Kamera merefresh kembali? Karena dengan tujuan karena mata kuliah konseling psikoanalisa dan konseling behavioral kognitif itu berkaitan dengan konseling humanistik dan konseling postmodern yang saat ini saya pelajari. Nah, kalau pada di semester 2 yang lalu di konseling psikoanalisa dan konseling behavioral kognitif itu kita belajar banyak pendekatan, banyak teknik, dan kita semua cenderung menggunakan pendekatan dan teknik itu sebenarnya tergantung dari permasalahan si konseli. Tapi di konseling humanistik ini kita diajarkan untuk fokus terhadap satu pendekatan, yaitu pendekatan person center. Pendekatan person center ini itu pendekatan yang kita lebih mengutamakan untuk berkomunikasi dengan klien. Kita lebih berfokus kepada klien agar klien sendiri juga tidak terbagi-bagi fokusnya dengan hal-hal yang lain, dan kita juga agar lebih fokus terhadap klien juga, biar supaya klien juga bisa lebih mengungkapkan permasalahannya secara lebih dalam dan lebih terbuka juga terhadap konselornya. Konseling humanistik sendiri lebih berfokus kepada kemanusiaannya dan lebih berfokus terhadap permasalahannya, dimana konseling humanistik ini lebih mendalami permasalahannya terlebih dahulu, gali-gali permasalahan konseli secara lebih mendalam, secara lebih spesifik, baru menemukan titik akhir, yaitu titik solusi, titik penutup. Konseling humanistik ini juga berfokus pada kebaikannya, dan konseling humanistik ini juga lebih berfokus juga pada sudut pandang yang positif, di mana konselor juga harus mengendalikan konseli untuk selalu berpikir positif, selalu berpandangan positif, dan konselor juga diminta untuk membantu konseli untuk menghilangkan pikiran negatif yang ada di konseli, untuk mengubah stigma negatif konseli yang dari negatif menjadi positif. Yang selanjutnya yaitu konseling postmodern. Nah, kalau humanistik tadi lebih berfokus pada permasalahannya, kalau postmodern sendiri lebih berfokus pada solusinya, di mana postmodern itu tidak menggali secara lebih dalam permasalahan konseli, tapi dia lebih berfokus pada titik akhirnya, yaitu titik solusinya. Kalau humanistik tadi lebih fokus pada menggali terlebih dahulu secara lebih dalam permasalahannya baru solusi. Nah, kalau postmodern itu lebih menggali permasalahan konseli itu lebih sedikit dan lebih fokus itu kepada solusi akhirnya. Nah, konseling postmodern juga bisa dikatakan tergantung. Kenapa tergantung? Ya, dari sisi mana kita melihat permasalahan itu, permasalahan si konseli. Nah, postmodern itu kita diajarkan untuk berpikir tidak hitam putih, yang artinya dimana bahwa ya semua jawaban bisa dikatakan benar, bisa dikatakan salah. Balik lagi, ya itu tergantung dilihat dari mana permasalahan tersebut. Nah, pada postmodern ini kita diajarkan untuk modalita itu adalah kita menggunakan pemilihan kata untuk berproses atau untuk berfokus pada solusi akhirnya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di
awal. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, beberapa insight yang saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah penggunaan kata, mohon maaf. Sampai bertemu di sharing insight berikutnya.